Nusantara. Saya Helda Sagala, mengajar di SMA Negeri 1 Pangururan di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan menyajikan pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skill, dengan tujuan mengajak peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, berpikir logis, berpikir kreatif. Pada saat ini saya akan menyajikan materi pembelajaran perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang materi ini, ada baiknya menyaksikan tayangan video berikut ini, bagaimana pandangan tokoh-tokoh bangsa kita pada saat ini di era reformasi. Selamat menyaksikan. 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya siapapun di antara kita harus taat dan memastikan bahwa semua orang memenuhi aturan dan ketentuan hukum. Salah satu syarat tentang kepastian hukum ialah kita menghormati sesama manusia. Kita harus melaksanakan hak-hak asasi manusia. Karena manusialah yang diperlakukan kepastian hukum itu. Tanpa penghormatan, tanpa pelaksanaan hak asasi manusia, tidak ada di antara kita yang dapat melaksanakan kepastian hukum itu dengan benar. Karena itulah, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan yang ada. Banyak hal beberapa hal pokok untuk melaksanakan ketentuan kepastian hukum itu. Pertama, hukum yang memang sesuai dan merupakan ketentuan yang dapat kita terima secara umum. Kedua, ketauladanan. Tidak mungkin hukum itu dapat dilaksanakan tanpa ketauladanan daripada kita semua, khususnya para pemimpin. Jadi para pemimpin apabila ingin melaksanakan hukum, pemimpinnya terlebih dahulu melaksanakan hukum dengan betul. Apabila pemimpinnya ingin melaksanakan dasar hukum itu hak asasi manusia, maka pemimpin itu pula harus taat kepada hak asasi manusia. Tidak mungkin sebaliknya. Tidak mudah memang, namun jika itu tidak dilakukan, maka kepercayaan terhadap hukum akan terus tergerus jika penegak hukum dan elit tidak segera mengubah tabiat untuk menghormati hukum. Hukum yang runcing ke bawah tetapi tumpul ke atas akan kian memperdalam kekecewaan publik, siapapun presidennya. Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPAN, di Dirjen, peraturan perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian. Akan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional, sehingga dikontrol langsung oleh Presiden. Dikontrol langsung oleh Presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih, konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Yang kedua, akan kita sederhanakan semuanya, sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik. Oke, baik, setelah menyaksikan tayangan video tadi, kalian pasti sudah memahami pentingnya untuk mengetahui sejauh mana perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk itu kalian sudah mampu nanti menuliskan analisa sendiri di catatan masing-masing. Baik, perlu kalian ketahui bahwa materi ini sangat berkaitan dan sangat relevan dengan materi kita sebelumnya, yakni kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban manusia Indonesia. Artinya, setelah banyaknya pelanggaran hak asasi manusia, maka dibutuhkan perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, untuk itu, kepada semua anak didik ibu, silahkan ikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, di dalam materi ini, pokok bahasanya yang perlu kalian pahami, yang pertama itu hakikat perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Nah, yang kedua, peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang ketiga, praktek penegakan dan perlindungan hak asasi manusia Indonesia. Nah, yang pertama, sebelum kalian memahami materi itu, setiap pembelajaran harus
sudah tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu buat kalian. Nah, tujuan pembelajaran ini buat kalian untuk membentuk peserta didik yang taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Di akhir materi ini nanti akan Ibu tugasi kalian membuat sebuah makalah berdasarkan kelompok belajar yang sudah Ibu bagi. Nah, masing-masing kelompok mampu mempresentasikan hasil makalahnya nantinya ke depan. Nah, disitulah kalian nanti muncul argumen-argumen berpikir kritis dan tanggap terhadap situasi dan kondisi di dalam negeri kita ini. Baik, yang pertama, hakikat perlindungan dalam penegakan hukum di Indonesia. Di sini kalian memahami pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, buat apa itu? Untuk menegakkan supremasi hukum, untuk tegaknya sebuah keadilan, untuk menjadikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dituangkan di dalam konstitusi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum. Baik, bagaimana bila mana tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, apa yang terjadi? Tentunya pasti akan membuat masyarakat akan kacau balau. Nah, untuk itu kalian sudah bisa membandingkan dan membayangkan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia agar masyarakat mengalami sebuah ketentraman dan sebuah kedamaian. Baik, di dalam peranan lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan di dalam sebuah negara. Nah, di sana ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat. Nah, ada lagi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Nah, di sini juga kalian harus sudah bisa mampu membandingkan apa yang menjadi peranan pelaku hukum di Indonesia. Nah, yang pertama, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat dengan Polri. Polri berperan untuk menangani sebuah kasus mulai dari penangkapan, penahanan, penyelidikan terhadap pelaku kejahatan. Nah, itu merupakan tugas Polri berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002. Nah, apakah hanya kasus pidana saja? Nah, Polri berperan aktif di dalam menangani setiap kasus yang bertolak belakang dengan penegakan hukum di Indonesia. Nah, berikutnya adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, jaksa sebagai lembaga kekuasaan di dalam sebuah negara untuk melakukan sebuah tugasnya dalam bidang penuntutan. Nah, setelah diserahkan berkas perkara dari pihak kepolisian kepada kejaksaan, jaksalah yang berperan dalam hal melakukan penuntutan. Nah, kalian juga harus mengetahui bahwa kejaksaan ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Nah, yang pertama Kejaksaan Agung, ya, yang keberadaannya berada di tingkat pusat, yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Nah, yang kedua Kejaksaan Tinggi, yang keberadaannya berada di tingkat provinsi, yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi atau disingkat dengan Kajati. Yang ketiga Kejaksaan Negeri, yang keberadaannya berada di kabupaten, yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri atau disingkat dengan Kajari. Nah, di situ perbandingannya kalian harus paham peran lembaga negara di dalam perlindungan penegakan hukum di Indonesia. Yang ketiga adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan negara Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Nah, peran kehakiman di sini berperan dalam melakukan tugas perundang-undangan demi tegaknya hukum, baik itu secara integritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
kekuasaan kehakiman itu dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini mulai dari peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara. Nah, kalian juga pasti berpikir, nah disinilah kalian berpikir tingkat tinggi. Seperti apa perbandingan dari keempat lembaga peradilan itu yang ditangani oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu ada semua peraturan perundang-undangan sebagai jaminan kehakiman di dalam melakukan tugasnya masing-masing. Nah, yang keempat, peran advokat. Advokat juga merupakan sebuah lembaga kekuasaan di dalam menjalankan dan menegakkan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Advokat adalah seorang ahli hukum yang berperan secara profesional untuk membela klien yang bermasalah baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, advokat bertanggung jawab secara profesional dan menjunjung kode etik dan sistem perundang-undangan yang ada. Apakah ada jaminan hukum bagi seorang advokat? Semua punya dasar hukum di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing. Nah, berikutnya mengenai praktek perlindungan dan penegakan hukum sebagai subpokok materi kita tadi. Yang ketiga, bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya, partisipasi kesadaran hukum bagi kita warga negara Indonesia. Nah, bentuknya seperti ini dia. Masing-masing di dalam setiap lingkungan ada masing-masing pelanggaran dan ada masing-masing sanksi yang didapatkan, baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik anak didik ibu, nah di sini kalian diminta berpikir tingkat tinggi betapa pentingnya sistem hukum yang tegak di dalam negeri kita ini demi pencapaian kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam konstitusi kita, terutama di dalam pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Baik, dari penjelasan singkat ibu tadi, kalian boleh membuat ringkasan di dalam catatannya ketiga subpokok bahasan tadi, hakikat dan perlindungan penegakan hukum, peranan lembaga penegakan hukum di Indonesia mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, baik itu KPK yang merupakan salah satu lembaga yang bergerak di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, masing-masing itu nanti sudah ada, ibu lihat di catatannya, dasar hukum setiap pelaku yang bergerak di dalam lembaga kekuasaan dalam menegakkan perlindungan hukum di negara kita ini. Nah, berikut contoh-contoh pelanggaran hukum di dalam setiap lingkungan masing-masing, baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Baik itu secara keseluruhan kesimpulan dari materi kita, ibu tugasi kembali kepada anak didik ibu dan akan ibu tagih untuk pertemuan kita selanjutnya. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semangat belajar.